luar biasa. Saya di sini mau cerita, itu Ayrton bukan luar biasa, tapi sangat luar biasa. Itu saya yang ngalamin sendiri. Itu sebenarnya saya udah 2 orang yang nyawanya tertolong oleh spirulina. Tapi saya cerita satu yang dialami saya sendiri, suami saya. Waktu itu 2008. Suami saya dia sehat, dia mau pergi berburu, tapi langsung lemes badannya. Karena dia istirahat dan sebentar mungkin segar. Nggak tahu begitu istirahat bukan segar, tambah nggak bisa bangun. 2 hari dia nggak bisa bangun, minum juga mau muntah. Saya bawa ke Bandung, dokter periksa, kaget dokternya. Waduh ini AML, dok apa itu AML? Akut leukemia, dokter yang ngomong akut leukemia, saya kagak ngerti. Ya udah, kanker darah. Hah? Kan suami saya nggak pernah sakit kok bisa kena kanker darah. Itu kan kalau kanker saya tahunya kan mesti ada gejala dulu bagaimana. Itu sama sekali nggak ada gejala. Udah gitu, gimana dok? Kamu periksa darah. Sekarang kamu mau berobat di sini atau ke Singapura? Kalau mau ke Singapura segera berangkat, jangan ditunda sampai sebulan. Lewat kemana? Enggak, saya bingung kok cepet banget. Ya udah, saya beli tiket langsung saya berangkat ke Singapura. Cuman waktu itu dari Bandung dikasih rekomendasi di NUR, rumah sakit pemerintah ya di Bandung di Singapura. Saya ke sana ke NUR diperiksa darah. Oh, saya lagi bawa suami saya, itu ada tulisannya cancer. Suami saya tanya, itu saya kanker ya? Oh bukan, kamu kelainan darah. Saya takut bilang dia jadi down. Jadi saya bilang, kamu cuma kelainan darah, bukannya cancer. Ya udah, periksa. Udah diperiksa, hasilnya saya dipanggil ke kantor, suami saya suruh tunggu di luar. Ibu, ini benar AML, positif. Ibu punya duit nggak 2M? Kalau ada 2M masuk, kalau nggak ada bawa pulang ke Indonesia. Aduh, sampai saya gak bisa ngomong apa-apa, saya bingung. Waktu itu Desember 2007, tanggal 14. Hotel semua penuh. Saya dapat hotel semalam diusir. Pusing, saya pulang lagi ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, dapat 2 malam, ngedrop lagi. Sampai kayak mayat, nggak ada darah, badan putih. Saya kaget, saya bawa ke Gading Pulir. Begitu dibawa ke Gading Pulir, itu dokter profesor periksa, itu 5 hari dokternya sama sekali nggak datang. Hari itu pendarahan, itu keluar darah sampai 1 kamar mandi penuh darahnya, itu segede-gede apa nggak tahu keluar kayak buang air tapi darah semua. Saya sampai teriak, saya panggil suster, susternya bukan nolongnya tuh 2 suster muntah-muntah lihat darah. Di situ saya bingung, kata saya, suster itu ada bangku, tetap dorong bawa ke ICU. Bawa ke ICU, itu dokter datang, cuma 5 menit datang periksa tinggal. Saya panggil, dok, saya mau nanya ini sakitnya sebenarnya bagaimana, bisa diobatin nggak? Itu dokternya nggak mau nyautin, jalan terus sampai saya kesel sama dokter, saya tarik bajunya. Saya tarik bajunya. Ibu lepasin, enggak, saya nggak lepas. Kalau dokter nggak, itu saya dok jujur aja. Ibu bawa ke seluruh dunia pun habis MM-an, nggak bakalan ada obat bisa nyembuhin. Udah relain aja. Itu dokter ngomong gitu. Padahal itu profesor yang di Indonesia. Jadi anak saya nangis semua. Saya pegang. Diam, kata saya jangan nangis semua. Kenapa mesti nangis? Nggak bisa nolong apa-apa. Jadi saya ngomong, nah kamu semua pada kegeliga, satu juga nggak ada yang nolong. Coba, saya juga nggak percaya dengan Tuhan. Sekarang buktiin, doa. Terus saya ke belakang ICU, kita doa. Itu mujizat. Begitu doa, anak saya yang 5 tahun nggak pernah hubungan sama teman kuliahnya, teleponnya dua-duanya bisa bunyi. Jadi temannya tanya, kamu telepon enggak? Dia juga nggak telepon, dia bingung ada apa? Papi saya ada di ICU. Kata dokter nggak tolong. Kok sakit apa leukemia? Oh ini kok saya baru pulang dari Singapura, sembuh. Kamu catat nomor teleponnya. Makanya hari itu saya terus langsung hubungin pokoknya ini yang teman anak saya.
dokter, dia dokter juga, tapi kenal leukemia, dokter Budi di Lipo. Saya hubungin, malam-malam itu saya jam 12 malam sampai di rumahnya, saya tanya, terus kata dia, tante gak usah takut. Dia terus telepon ke dokter di Monti. Saya malam itu besoknya nyari pesawat, saya datang pesawat langsung berangkat, soalnya udah nggak bisa dibawa, nggak bisa bangun, jadi dia tidur. Kita datang pesawat langsung ke Monti, itu dokter udah nunggu di bawah nungguin kita. Saya sampai kampung itu dokter, padahal saya ke Singapura waktu itu di tas saya 1 juta juga nggak ada uang, cuma lagi mau berangkat anak saya bilang, mami bawa aja ini kartu kali berguna. Ya udah bawa. Sampai ke sana, dok ini mesti DP nggak usah, cepet bawa ICU, langsung periksa ICU. Begitu diperiksa ICU, enggak ini tuh nggak bahaya katanya, nggak apa-apa. Periksa, udah gitu besok langsung dimasukin, jangan di ICU katanya, bayar mahal, pindah ke ruangan biasa, terus ditelan-telan. Jadi ambil dari sumsum belakang, di hari di kemo. Setelah di kemo saya kasih spirulina. Itu spirulinanya saya udah yakin. Dokter bilang ini untung-untungan dari transplant, soalnya nggak ada obat yang bisa sembuhin, tapi badannya mesti fit. Makanya pikiran saya cuma satu, spirulina, soalnya saya udah yakin banget spirulina. Yang 3.000 saya udah bawa obat bantu obat, saya anjurin, saya tuang atau berapa sendok di susu. Soalnya kalau kasih lihat suami saya, dia mau dia paling makan 5 biji. Aku kata saya makan 5 biji nyawanya aja udah mau terbang. Mau ketolongan. Dan udah makanya saya anjurin tuh spirulina. Jadi saya nggak tahu berapa banyak, pokoknya saya sendok aja kayak susu gitu, saya aduk sehari 2 kali saya kasih diminum. Sampai dokternya periksa, kok yang lain di sebelah kamar muntah-muntah, kok dia sehat. Dok saya kasih ini, oh bagus. Dokter sendiri ngomong bagus. Jadi itulah makanya saya spirulina dari dulu emang saya udah percaya. Jadi bukannya spesial, tapi itu sungguh luar biasa. Itu bukannya 100% lagi, itu 100% saya yakin. Makanya semua jangan nggak percaya, itu spirulina kita bagus sekali. Sama ibu gimana? Hah? Suami ibu gimana keadaannya? Udah 100% sehat. Sampai 2010 saya periksa, sebenarnya 2009 dokter udah bagus, tapi 2010 saya ke sana periksa, dokter bilang ibu udah 100% good, nggak usah periksa lagi, udah nggak periksa. Itu sama sekali nggak ada. Jadi itulah pengalaman saya seumur hidup yang tidak akan terlupakan. Itu spirulina memang hebat, luar biasa. Itu sebenarnya saya juga banyak, soalnya saya sudah dikasih waktunya 5 menit, jadi saya sebenarnya masih banyak untuk spirulina kalau misalnya, tapi lain kali aja. Ini saya boleh nggak nambah sedikit? Iya boleh. Soalnya ini 3 hari yang lalu saya di BBM sama teman anak saya, dia BBM saya, tante ada dokter yang hebat nggak? Kenapa? Ini teman saya gula darahnya 350 setelah puasa. Dia takut, kata dia, ada nggak dokter? Saya bilang gitu, kamu kan makan spirulina, itu dokter yang hebat, nggak mungkin. Kamu percaya sama saya? Sekarang makan 20 kali 3, penyebab makan, pokoknya 20 kali 3. Udah dia makan, terus ada berapa menit dia balik lagi. Tante, itu kan jadi panas katanya perutnya. Kata saya mungkin itu reaksi, tenang aja, sebentar lagi. Nggak sampai 1,5 jam dia telepon lagi. Tante hebat banget ya katanya. Sekarang gula darahnya 174. Lagi apa? Hari ini dia waktu itu dia bilang panas perutnya, saya kirim itu RO. Saya bilang kamu minum spirulina sama air RO. Jadi saya bawa satu jerigen air ke rumahnya, minumnya sama ini. Ya udah, terus belakangan
Malah hari ini dia mau beli spirulina 3.000 sama akan memasang tren. Puji Tuhan, jadi uang saya dapat